Salam sejahtera semuanya, Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang hukum dasar logika. Tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 3 hukum dasar logika serta menerapkannya untuk menilai dan menyusun pemikiran yang rasional, konsisten, dan bebas dari kontradiksi. Pernahkah Anda membaca 2 informasi yang saling bertentangan dan bertanya-tanya, mana yang benar? Di era digital seperti sekarang, kita menerima begitu banyak informasi setiap hari. Namun tidak semua informasi dapat diterima begitu saja. Kita membutuhkan cara berpikir yang membantu kita membedakan antara yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Disinilah logika berperan. Mari kita mengenal 3 hukum dasar logika yang menjadi fondasi berpikir rasional. Apa itu logika? Logika adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan berpikir yang benar. Dengan logika, kita dapat menyusun alasan secara teratur dan menarik kesimpulan yang masuk akal. Sejak zaman Yunani kuno, para filsuf telah berusaha memahami bagaimana manusia berpikir secara benar. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Aristoteles yang merumuskan dasar-dasar logika yang masih digunakan hingga sekarang. Dalam logika terdapat 3 hukum dasar yang menjadi landasan semua proses penalaran. Hukum pertama adalah hukum identitas. Hukum ini menyatakan bahwa sesuatu adalah dirinya sendiri. Dalam bentuk sederhana, hukum ini ditulis sebagai A adalah A. Misalnya, sebuah apel adalah apel, sebuah buku adalah buku, dan seorang manusia adalah manusia. Kedengarannya sederhana, tetapi hukum ini sangat penting. Hukum identitas mengajarkan bahwa setiap objek atau setiap konsep harus memiliki identitas yang jelas agar dapat dipahami dan dibicarakan dengan benar. Jika kita tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan, maka proses berpikir akan menjadi kacau dan membingungkan. Dengan kata lain, sebelum menarik kesimpulan apapun, kita harus terlebih dahulu memahami identitas dari objek yang sedang kita bahas. Hukum yang kedua adalah hukum non-kontradiksi. Hukum ini menyatakan bahwa sesuatu pernyataan tidak mungkin benar dan salah pada saat yang sama dan dalam pengertian yang sama. Dengan kata lain, A tidak mungkin sekaligus bukan A. Sebagai contoh, sebuah pintu tidak mungkin terbuka dan tertutup pada saat yang sama dalam kondisi yang sama. Begitu juga, seseorang tidak mungkin berada di dalam ruangan dan tidak berada di dalam ruangan pada waktu yang sama. Hukum ini membantu kita menghindari kontradiksi atau pertentangan dalam berpikir. Ketika 2 pernyataan saling bertentangan secara langsung, setidaknya salah satunya pasti tidak benar. Hukum yang ketiga adalah hukum eksklusi tengah. Hukum ini menyatakan bahwa antara suatu pernyataan dan negasinya tidak ada kemungkinan ketiga. Dalam bentuk logika, hukum ini ditulis sebagai A atau bukan A. Perhatikan contoh berikut. Jika kita mengatakan hari ini hujan, maka hanya ada 2 kemungkinan. Pernyataan ini benar atau pernyataan itu salah. Tidak ada pilihan ketiga di antara keduanya. Contoh lain adalah saklar lampu. Saklar berada pada posisi menyala atau tidak menyala. Dalam logika, tidak ada posisi ketiga yang berada di antara keduanya. Hukum ini membantu kita membuat keputusan dan penilaian secara jelas. Bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan?
Meskipun terdengar teoritis, hukum-hukum logika digunakan setiap hari. Para ilmuwan menggunakan logika untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dalam penelitian. Hakim menggunakan logika ketika menilai bukti dan mengambil keputusan hukum. Dokter menggunakan logika dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Tak terkecuali para mahasiswa juga menggunakan logika saat memecahkan masalah, menulis karya ilmiah, dan mengevaluasi informasi. Logika membantu kita berpikir jernih, konsisten, dan rasional. Mari kita simpulkan. Hukum identitas menyatakan bahwa sesuatu adalah dirinya sendiri. Hukum non-kontradiksi menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin sekaligus benar dan salah pada saat yang sama. Dan hukum eksklusi tengah menyatakan bahwa suatu pernyataan harus benar atau salah tanpa kemungkinan ketiga. Dengan memahami hukum-hukum dasar logika membantu kita berpikir lebih kritis, membuat keputusan yang lebih baik, dan memahami kebenaran secara lebih jelas. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Berpikirlah secara logis untuk memahami kebenaran dengan lebih baik. Tuhan memberkati.